Di dunia, apapun yang kita inginkan itu harus melalui mujahadah, melalui ikhtiar. Bahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sekedar tidur-tiduran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan tidur pun lelah. Tidur aja capek, duduk capek. Ada orang yang duduknya capek akhirnya dia berdiri. Ya, ada orang yang capek berdiri akhirnya pengen duduk. Kapan duduknya capek pengen berdiri? Salah satu yang sering saya alami itu kalau lagi naik pesawat. Apalagi pesawat penerbangan 9 jam, 10 jam, itu pasti capek banget duduknya tuh. Sehingga kita menginginkan seandainya ada uang, kita pengen duduk di kelas bisnis. Tapi karena nggak mampu membeli tiket yang 3 kali lipat lebih mahal di kelas bisnis, ya nggak apa-apa lah di kelas yang biasa ekonomi. Tapi ketika lelah, 4 jam, 5 jam, pesawat berjalan, itu udah luar biasa lelahnya, akhirnya berdiri mondar-mandir di antara lorong pesawat. Artinya duduk aja capek. Nggak ngapa-ngapain, suruh duduk doang. Nggak seperti orang dulu yang berangkat haji atau umroh, naik kapal, lewat darat, pas sampai di laut naik kapal dengan ontanya, dengan kudanya. Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa. Dengan naik onta berminggu-minggu, ini naik pesawat cuma 9 jam, capek. Yang nggak ada guncangan, biasanya guncangannya cuma pas di awal sama pas mau landing doang. Di atas udah jarang ada guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar. Tapi itu juga capek. Naik kereta coba, dari Jawa ke Bandung misalnya. Sebutlah dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya naik kereta 10 jam. Itu aja capek. Nggak usah jauh-jauh, Bandung Jakarta aja 3,5 jam. Itu pun capek. Atau kita naik mobil, nggak perlu nyetir, pakai online, duduk aja di belakang atau di sebelahnya si driver. Perjalanan setengah jam dari tempat kerja kita ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah gitu. Itu aja capek. Artinya dunia itu emang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari ta'ab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat, bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang. Kita harus meninggal dulu dan kita belum mau. Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya. Masalahnya nggak ada jaminan. Kalau para sahabat enak, mereka dapat jaminan. Surga Bilal, sebelum Bilal meninggal, Rasulullah udah bilang, bima sabaktani ilal jannah ya Bilal. Dengan apa kamu mendahului aku ke surga wahai Bilal? Dengan wudhu dan sholat syukur wudhu. Begitu juga nanti ada sahabat lain yang dijamin masuk surga bighairi hisab wala azab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat kecuali berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah. Sehingga alangkah naifnya seseorang yang menghindar dari ta'ab wal ham wal gham. Dia berusaha menghindar dari lelah, menghindar dari susah payahnya kehidupan, menghindar dari beban-beban hidup. Itu nggak bisa dilakukan karena kita masih berada di dunia. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah kita mau lelah untuk hal yang sia-sia. Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa nggak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa.
Di malam hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sama-sama lelah. Bedanya, lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu. Lelah yang kedua seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya, tetapi kesudahannya adalah penyesalan. Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan beberapa nasihat baik dari Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "An-nasu ka'ibili mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan." Manusia itu seperti 100 ekor onta. Manusia itu seperti 100 ekor onta ibil, onta potong, yang hidupnya hanya untuk disembelih oleh tuannya, kemudian dagingnya dimakan atau dijual. Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur, dan berkembang biak. Cuman itu misi dari kehidupan dia. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah itu doang. Hampir di dalam 100 ekor onta itu kamu nggak mendapati satu pun onta yang dikenal dengan nama rohilatan. Rohilah itu dari kata rihlah. Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia, rihlah. Kemudian di Inggris-Inggriskan jadi traveling, trip, segala macam. Rohilah dari kata rihlah. Apa itu rohilah? Onta yang bertugas untuk membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik itu berdagang maupun berperang. Dia punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak, terus dipotong. Enggak, misinya lebih keren. Apa? Membawa beban. Membawa beban tuannya. Itulah rohilah. Sehingga punggungnya adalah punggung yang berkah, karena di atas punggung itu ditaruhkan beban terus menerus oleh tuannya. Berangkat bebannya apa, pulangnya beban apa. Namanya onta rohilah. Onta yang mengangkut beban barang tuannya. Rohilatan. Sehingga onta ini adalah onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini onta yang lebih kuat ingatannya sehingga dia menghafal jalan yang dilaluinya. Walaupun terjadi badai dia nggak tersesat. Jarang onta rohilah tersesat. Biasanya yang tersesat itu ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir, terjadi badai, terus bekas jalannya ketutup dengan pasir, dia bingung. Itu ibil. Rohilah ini ingatannya kuat. Dia kalau lewat satu jalan, setahun kemudian lewat lagi dia masih hafal. Itu rohilatan. Sehingga di sini Nabi SAW seolah-olah mengajarkan kita, memotivasi kita agar belajar menjadi rohilah. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi rohilah, kalau dia mengangkut banyak beban, kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya muncullah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia, kalau dalam analogi yang pertama, sebaik-baik onta adalah rohilatan. Bukan ibil, bukan nakoh, bukan jamal. Sebaik-baik onta rohilatan. Kenapa kok rohilatan? Karena dia yang paling bermanfaat, soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta rohilah, kita menerjemahkan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia dengan istilah khair. Arti khair itu memberi lebih, arti khair itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain,
Inna ahabban nasi ilallah, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah di antara manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah di antara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip, sesungguhnya perbuatan, amal soleh, aktivitas, pekerjaan yang paling disukai Allah di antara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama, yaitu menjadi pengangkut beban. Lelah Ustadz, lelah. Nggak ngangkut beban, lelah juga. Ngangkut beban, lelah juga. Cuman bedanya, orang yang lelah tanpa mengangkut beban, hidupnya penuh dengan keluh kesah, tidak ada yang menghargai, tidak dimuliakan, akhirnya dia ngeluh. Ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya nggak dihargai orang lain. Tetap aja ngeluh. Ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban. Padahal dua-duanya sama-sama ngeluh, kenapa nggak memilih yang lebih baik? Memangnya kalau kita nggak ngangkut beban, kita nggak akan berkeluh kesah? Ngeluh. Ngeluhnya mungkin bukan capek, ngeluhnya nggak ada yang hargai. Dan itu udah sunnatullah, kalau kita pengen dihargai, pengen dimuliakan, kita harus menjadi orang yang paling rahilah, yang paling banyak ngangkut beban. Nggak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rahilah, itu nggak bisa. Kita tuh ibil, hidupnya untuk diri sendiri, nggak bantu siapa-siapa, nggak peduli dengan siapa-siapa, harta kita nggak bermanfaat untuk orang lain, pikiran kita nggak bermanfaat untuk orang lain, lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi tenaga kita nggak bermanfaat untuk orang lain, skill kita nggak bermanfaat untuk orang lain, semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain. Lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat. Ini naif, klise, nggak ada seperti ini, bukan sunnatullahnya. Karena seseorang itu diberi balasan sesuai dengan mujahadah. Al-jaza ala qadril masyaqqah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar. Siapa yang mujahadahnya lebih, maka rewardnya lebih, jazanya lebih. Jadi saya kadang-kadang ngerasa, dulu saya juga pernah merasa kayak gitu. Kenapa kok dia dihormati saya enggak? Kita nggak boleh cemburu tanpa alasan. Seolah-olah misalnya harusnya hormati semua orang dong, nggak bisa. Itu udah fitrah manusia dan sunnatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Nggak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita nggak punya tanggung jawab, nggak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek, kita leyeh-leyeh aja di rumah, tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan, tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini. Hebat. Dan memalukan bagi suaminya. Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari nggak kerja. Cuma nongkrong-nongkrong aja di warung. Ngopi juga itu ada uangnya, giliran untuk nafkah keluarga dia nggak punya uang. Untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang. Untuk anaknya nunggak sekolahnya. Untuk anaknya makanannya seadanya. Sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah nggak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga nggak dicerai-ceraikan, akhirnya istrinya ikhtiar sendiri. Istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya jadi kerja ke luar negeri. Saya beberapa kali ke Hong Kong, hampir tiap 4 bulan sekali ke Hong Kong, dan selalu mendengar cerita teman-teman di Hong Kong, para pejuang-pejuang di Hong Kong itu kan 99%-nya perempuan ya. Hong Kong itu 99% lebih perempuan. Beda kan sama Taiwan, Korea itu laki-laki dan perempuan agak imbang lah. Tapi kalau Hong Kong itu bisa dibilang dari 100 pekerja 99 orangnya bahkan lebih adalah perempuan. Dan semua mereka punya masalah yang hampir sama di negerinya, di kampungnya. Masalahnya mereka terpaksa untuk berangkat ke luar negeri karena ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya, single parent. Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab. Atau suaminya ada tapi tidak mampu mencari nafkah. Terpaksa dia kerja ke luar negeri dengan segala macam resiko. Dan banyak banget kasus di Hong Kong.
Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya, apalagi punya anak masih kecil ya. Kemarin kita baru dengar cerita seorang anak yang harus merawat ayahnya yang sakit kanker gara-gara di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Ibunya berjuang di luar negeri. Kenapa? Karena suaminya sakit. Kalau ini masih bisa kita pahami lah. Tapi kemana pamannya misalnya? Kemana misalnya kakaknya? Nggak tahu punya kakak atau gimana. Nggak tahu kondisi pamannya. Yang jelas bahwa ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri, mungkin keluarga istri kita nggak mampu, adiknya kita sekolahin. Mertua sakit, kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah, kita biayain, kita hutangin. Kalau misalnya kita nggak sanggup memberikan hadiah atau sedekah, ambil amanah, tanggung jawab itu ambil semampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah Nabi itu bukan cuma anak kandung beliau. Ada anak angkatnya Zaid bin Harithah, ada sepupunya Ali bin Abi Thalib, ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah Nabi itu adalah rumah yang banyak sekali orang-orang yang ditampung oleh beliau. Itu yang disebut dengan anfa'uhum linnas, ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah tuh respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu, sehingga gak disebut Nabi, respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang, beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu, umat. Dan umat di sini lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas kabilah, bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman, termasuk Sumayyah dengan Yasir, keluarga yang pertama syahid dalam Islam. Ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang, memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya. Jangan sayangi saya dong. Itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Bukan kasih sayang, terima sayang, minta sayang. Itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita nggak punya sayang, berarti kita nggak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas, menyelesaikan hajat manusia seluruh alam.